Hello debaters, welcome back to my video lesson. In today's video, I will be talking about what are the jobs of members of governments and also members of opposition in British parliamentary debate system. As we know that becoming the member speaker, it's quite challenging because you have to be able to provide distinctive arguments from the opening speakers or from the opening bench debate. So in this video, I'm going to talk what should we do as the member speakers in BP debate. Disclaimer, I'm not saying that this is the most effective way to become a good or the best member speaker in BP debate. But what I'm going to share is my personal experience at the moment I am acting as the members of governments or as the members of opposition in my debating career. And I also take the references from the National University Debating Championship presentations to know what are the jobs of members of governments and the members of opposition in BP debate. Without any further ado, let's take a look. Number one, what you should do as the members of government and also the members of opposition speaker in BP debate is explain where closing team difference from the opening team. Remember, you have to bring extensive argument, or we can call it as extension. Jadi kamu harus benar-benar membawa argumen yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh tim opening. Jadi what should you keep in your mind is that complete your opening stance. Jadi kamu harus benar-benar menyelesaikan apa yang telah disampaikan oleh si pembicara dari tim opening debate. Jadi maksudnya adalah ketika kamu menyiapkan or you do case building in your BP debate match, so you have to predict, kamu harus memprediksi kira-kira apa yang akan muncul di tim opening dalam debat nanti. Kemudian atau yang kedua, ketika kamu sudah berdebat, what you have to do as the members of governments or the members of opposition, listen and try to take note what are the most important thing, the most important points, apa saja poin-poin penting yang telah disampaikan oleh tim opening. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk memprediksi argumen apa saja yang akan dibawa oleh pembicara pertama ataupun kedua dari tim opening. Nah, saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya ketika saya bertindak sebagai members of governments or members of opposition in my debating career. Nah, yang pertama adalah tadi seperti yang saya sampaikan adalah memprediksi apa yang mereka sampaikan. Caranya bagaimana? Seperti yang kita ketahui, sebelum debat dimulai, kita akan diberi waktu 15 menit to do case building. Kita untuk membangun kasus kita. Nah, untuk membangun kasus, biasanya saya dengan tim saya ketika pertama kali mendengar mosi dari A-Core, jadi kita akan muncul di benak kita kira-kira argumen apa yang kita akan bawa sebagai tim yang mendukung atau yang menolak mosi misalnya. Nah, yang pertama kali muncul di benak kita atau mungkin yang poin kedua yang muncul di benak kita itu juga akan sangat mungkin muncul juga di benak tim opening. Biasanya saya akan skip terlebih dahulu argumen-argumen yang pertama muncul di otak saya karena itu sangat mungkin untuk disampaikan oleh pembicara dari tim opening. Artinya saya harus bisa mencari alternatif argumen lain yang mungkin tidak dipikirkan oleh tim opening untuk menjadi sebagai argumen dasar kita sebagai tim closing government atau closing opposition. Atau mencari possibilities yang lain yang bisa kita jadikan sebagai extension dalam debat kita nantinya. Namun bukan berarti kalian perlu ingat bahwa jangan sampai kamu sama sekali skip 3 argumen yang muncul pertama kali di benak kalian, karena ada banyak kemungkinan di mana tim opening sama sekali tidak membawa 3 argumen yang muncul di benak kita pertama kali. Atau mungkin mereka akan membawa argumen yang sama-sama kita pikirkan di awal tadi, namun tidak mampu dijelaskan dengan baik oleh tim opening, maka itu bisa menjadi peluang kalian untuk bisa menjelaskan lebih baik sebagai extension kalian di closing government or closing opposition. Itulah yang pertama yang kita bisa lakukan dalam tim closing di debat BP. Yang kedua, brewing new rebuttals. Maksudnya bagaimana? Sebagai members of governments or members of opposition, kita harus mampu menyampaikan sanggahan terhadap tim opening lawan
yang sanggahannya tidak sama dengan apa yang sudah pernah dipertanyakan atau disanggah oleh tim opening sebelumnya. Nah, misalnya kita sebagai tim closing government, kemudian kita harus menyanggah juga argumen yang disampaikan oleh tim opening oppositions. Nah, yang perlu kalian sampaikan adalah sanggahan atau pertanyaan-pertanyaan yang belum dipertanyakan oleh tim opening government terhadap tim opening opposition. Nah, itu yang kamu harus pastikan. Nah, misalnya kamu juga bisa dengan cara untuk mencari kira-kira pertanyaan penting apa saja atau sanggahan apa yang perlu diklarifikasi dari tim opening opposition yang menurut kalian belum sama sekali diklarifikasi atau belum sama sekali dijawab oleh tim opening opposition di debat sebelumnya. Nah, jadi jangan sampai kamu hanya mengulangi apa yang disanggahkan, kemudian apa yang telah dipertanyakan oleh tim opening government terhadap tim opening opposition. Pastikan cari sanggahan yang berbeda, yang dimana sanggahan tersebut yang menurut kalian paling penting untuk dijelaskan di tim lawan, dalam hal ini adalah tim opening opposition, yang mungkin nanti akan menjadi hal yang perlu dijawab juga oleh tim closing opposition. Ini jika kamu sebagai closing government. Nah, yang ketiga adalah brewing new arguments. Nah, ini perlu untuk diperhatikan, seperti yang kita pahami bersama di awal bahwa tugas dari closing government or closing opposition dalam ini adalah members of government and members of opposition adalah membawa argumen yang baru dan tidak sama dengan apa yang telah disampaikan oleh tim opening atau opening speakers. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan, mungkin yang bisa kalian lakukan pertama untuk membuka argumen kalian adalah dengan cara kalian explain what is actually the most important thing to be discussed. Apa yang menurut kalian paling penting untuk didiskusikan dan kalian anggap belum sama sekali disentuh atau dijelaskan oleh perdebatan di opening bench debate sebelumnya. Nah, kamu coba highlight kira-kira apa spirit of the motion yang belum sama sekali didiskusikan dalam debat tersebut. Itu bisa menjadi starter untuk masuk ke argumen yang baru yang akan kalian sampaikan sebagai tim closing atau members of governments or members of opposition. Kemudian kalian jelaskan juga what is lacking from the opening team. Apa yang kurang begitu, apa yang missing dari apa yang telah diperdebatkan di tim opening. Mengapa ini penting sekali? Ini juga akan membuka pikiran adjudicator bahwa kamu benar-benar bisa meng-highlight kira-kira apa yang harusnya diangkat dalam perdebatan tersebut. Lalu kamu juga akan direkognisi bahwa tim kamu adalah tim yang paling memahami mosi yang sedang diperdebatkan. Nah, kemudian yang keempat, at the moment kamu menjelaskan extension, yang perlu kita ingat adalah extension itu harus berangkat dari you extend the debate by operating under the same premise atau framework brought by opening. Kamu harus tetap dalam satu koridor dengan tim opening dan tidak bias membahas hal yang terlalu jauh dari apa yang sedang diperdebatkan. Karena dalam debat BP itu kita melihat kontribusi kamu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang terkait dengan mosi, baik yang telah dibahas oleh tim opening maupun yang belum dibahas oleh tim opening, namun tetap itu berhubungan langsung dengan apa yang sedang diperdebatkan. Maka jangan sampai kamu membahas hal yang terlalu jauh dari apa yang disampaikan oleh tim opening hanya karena ingin berbeda dengan tim opening. Nah, sekarang kita pahami bersama bagaimana cara kita untuk membuat extensive argument sebagai members of governments or members of opposition. Nah, yang biasa saya lakukan adalah saya akan menjawab juga poin urgensi, justifikasi, dan juga poin implikasi. Poin urgensi yang saya maksud di sini adalah mengapa mosi ini penting untuk diperjuangkan atau tim oposisi mengapa mosi ini tidak penting untuk diperjuangkan. Nah, bisa saja pada tim opening itu tidak membahas semua poin urgensi yang penting untuk diangkat sebagai argumen di timnya mereka. Oleh karena itu, kamu bisa mengambil salah satu poin urgensi yang kalian anggap penting untuk diangkat atau di-highlight sebagai poin yang dapat mendukung mengapa kalian setuju dengan mosi atau sebaliknya mengapa kalian tidak setuju dengan mosi yang sedang diperdebatkan. Jika ada urgensi yang lebih penting untuk diangkat dalam debat tersebut.
Jika tidak ada, kita bisa masuk ke poin justifikasi. Nah, bisa saja tim opening itu tidak membawa semua poin justifikasi atau tidak membawa justifikasi yang kuat mengapa kalian menjustifikasi untuk mendukung mosi tersebut ataupun menolak mosi tersebut jika kalian berada di tim oposisi. Maka ini bisa menjadi kesempatan buat tim closing untuk mencoba mengangkat poin justifikasi yang lebih kuat atau poin justifikasi yang berbeda dari apa yang sudah disampaikan oleh tim opening. Dan yang ketiga adalah implication. Nah, biasanya ini kita akan bahas tentang dampak-dampak gitu dan ataupun apa yang mungkin akan terjadi jika mosi ini diperjuangkan misalnya. Bisa saja tim opening tidak membahas bagaimana perjuangan terhadap dukungan mosi bisa jadi tim opening tidak membahas semua implikasi atau dampak apa saja yang akan muncul jika mosi ini diperjuangkan. Atau bisa jadi tim opening tidak menyentuh semua stakeholders yang akan berdampak jika mosi ini diperjuangkan. Maka kita sebagai tim closing bisa mengambil ini sebagai alternatif extensive argument yang kita bisa jelaskan, yaitu dengan cara menjelaskan bagaimana dengan memperjuangkan mosi ini akan berdampak kepada stakeholders yang belum disampaikan oleh tim opening sebelumnya. Atau juga mungkin juga bisa kalian jelaskan bagaimana ini berdampak ke aspek yang lain ketika memang mosi ini diperjuangkan. Dan yang pastikan bahwa yang kalian sampaikan adalah yang belum disampaikan oleh tim opening. Nah, itulah yang kalian harus lakukan ketika menjelaskan extensive arguments dalam tim closing government, terutama ketika kalian bertindak sebagai members of government and or members of opposition. Okay, that's all about the jobs of members of governments and the members of opposition. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa sedikit membantu teman-teman untuk bisa menampilkan yang terbaik ketika teman-teman bertindak sebagai members of governments or members of opposition. Dan buat teman-teman yang mungkin punya sudut pandang lain atau pendapat lain tentang strategi apa yang perlu dilakukan sebagai members of governments or members of opposition, kita sama-sama belajar. Silakan untuk meninggalkan komentar di bawah, atau mungkin buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya juga boleh untuk leave your questions below. And I think that's all for today. Thank you very much for watching. Ta-ta for now.